dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan sebagai jemaat, sebagai gereja, kita sudah dipanggil untuk mampu, untuk dapat mengutamakan atau mendahulukan orang lain. Let's other go first. Mari kita mendahulukan orang lain. Ya, sebagaimana contoh yang baru saja kita baca dalam bacaan kita yang pertama, dalam mencari solusi Nuh dan Lot mau berpisah. Dan Nuh meskipun berhak untuk menentukan terlebih dahulu, tetapi dia mengizinkan Nuh untuk memilih lebih dahulu. Mengizinkan Lot ya untuk memilih lebih dahulu. Ya. Dan akhirnya apa yang kita dengar dan panggilan Tuhan ini, mari kita sadari bahwa panggilan yang absen, jungkir balik, sungsang, bertentangan, berlawanan dengan kehidupan yang sedang kita hadapi saat ini, bertolak belakang dengan kebudayaan di mana kita hidup saat ini. Dan mungkin juga kita akan dianggap melakukan sebuah kebodohan dengan mengikuti panggilan Tuhan seperti ini. Kita tahu bahwa kita hidup dalam zaman saudara yang dilandasi dengan individualisme, yaitu kebudayaan kita saudara, terutama dalam budaya Barat. Individualisme itu saudara adalah akar dari pertumbuhan kebudayaan di mana sekarang ini kita hidup dan menjalani kehidupan. Kita tahu ada dua jenis individualisme yang menjadi rohnya zaman di mana kita hidup sekarang ini. Yang pertama, saudara, itu individualisme ekspresif. Dalam psikologi disebut sebagai IE. Ini motifnya psikologi, yaitu manusia menginginkan kebebasan dalam berekspresi dan berperilaku atau bertindak dalam kehidupannya, lepas dari kontrol dari kelompok atau masyarakat. Bebas berekspresi dan bebas untuk berperilaku, maka orang lain, bukan dirinya, orang lain dan masyarakatlah yang harus makin permisif. Ya, permisif itu berarti harus memaklumi apapun yang dia lakukan. Harus mensahkan hal-hal. Kita harus melegalkan hal-hal seperti itu. Apapun perilaku dan ekspresi. Dari hal-hal yang mungkin kita anggap menyimpang, ya, seperti dahulu, kita anggap menyimpang adanya wanita menikah dengan wanita, dan individualisme ekspresif ini untuk melegalkan apapun. Bahkan yang dinyatakan salah pun dahulu harus mampu untuk dilegalkan. Orang lain atau masyarakat harus bisa menganggap apa yang mungkin dilihat sebagai ketidakwajaran dalam kehidupan ini, atau apa yang mungkin dianggap kesalahan dalam gaya hidup dan sebagainya. Kita semua harus kemudian menyatakan itu kewajaran. Orang tidak peduli bagaimanapun perilakunya itu berdampak buat orang lain, tetapi orang lain harus
yang permisif ya, terhadap atau memaklumi, melegalkan ya, apapun daripada ekspresi kehidupan kita. Ya. Maka secara konsisten, saudara, orang bertindak untuk keinginan diri sendiri, tidak peduli bagaimana perasaan orang lain. Dan apapun pengaruh dan dampaknya buat orang lain. Itu yang disebut dalam psikologi individualisme ekspresif. Dan individualisme yang kedua, saudara, disebut sebagai utilitarisme. Individualisme utilitarisme. Kalau tadi motifnya lebih psikologi, kalau ini motifnya ekonomi. Yaitu mengedepankan untung dan rugi dan juga persaingan. Hidup itu adalah persaingan. Maka relasi dan hubungan manusia itu, saudara, sangat didasarkan pada kegunaan. Jadi kalau saya mau hubungan dengan saudara, yang saya pikir adalah apa gunanya, apa manfaatnya, apa keuntungannya, atau kepentingannya untuk diriku. Nah, ini yang disebut dengan individualisme ini. Saudara. Ada untungnya tidak untuk diriku atau tidak. Jadi bukan relasi personal yang penting, yang mendalam. Oleh karena hal seperti itu justru akan menghabiskan waktu kita, tenaga kita, menghambat kepentingan diri kita. Ya, nanti contoh aja saya. Ya, contoh saya rasa yang paling mencolok dari individualisme ini dapat saudara lihat dalam gambaran kalau saudara bermain kartu dengan teman, tapi bukan sekedar bermain, tapi untuk judi. Saudara bermain kartu tetapi untuk judi. Coba saya bayangkan di arena judi, meskipun saudara dengan teman-teman semuanya. Ya. Hanya ada satu motif daripada orang yang sudah mulai bermain judi, yaitu apa? Menambah jumlah uangnya, bukan? Menambah jumlah uangnya. Maka kita akan tertawa puas ya, bila kita yang mengeruk uang taruhan, bukan? Ya, kalau kita yang menang dan kita yang mengeruk. Nah, tidak peduli bahwa itu berarti kita mengeruk itu kemalangan bagi orang lain. Bukan? Kita tertawa puas di tengah-tengah kekalahan orang lain. Kekalahan lawan justru itu yang membuat senyum kita akan makin lebar dan membuat kita berbahagia. Dan itu sebabnya judi dikatakan memang tidak mengenal belas kasihan. Kecenderungannya dalam hidup itu bertindak secara berlebihan, jadi tidak wajar, semata-mata dengan cara untuk menguntungkan dirinya sendiri. Bahkan kalau toh itu pun merugikan orang lain. Ada saudara yang merasa saya tidak egois di sini? Gak ada? Egois? Siapa merasa egois dalam hidup itu? Gak ada juga. Gak tahu. Saya ini egois atau tidak? Ya. Dan psikolog menulis satu artikel yang saya baca. Ya. Apa tandanya kita ini egois? Itu sudah tahu. Saya ini egois gak? Gitu, ya. Dan di situ ada rinciannya. Saudara, ya. Diberikan rincian mengenai kalau saudara tidak memperhatikan perkataan saudara, perbuatan saudara, apapun perilakunya berdampak buat orang lain. Itu tanda kita bisa egoisnya. Kalau kita secara konsisten katanya bertindak demi untuk kepentingan diri kita sendiri, kita tidak memiliki empati terhadap perasaan, apalagi penderitaan dari orang lain. Kita tidak menunjukkan penyesalan, padahal kita sudah menyakiti orang lain. Kita menggunakan taktik manipulasi untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Apalagi saya meminta bantuan, tapi saya tidak pernah mau membalasnya. Saudara memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan apa yang saudara inginkan. Merasa berhak untuk selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, meskipun itu berarti mendesak orang lain atau merugikan orang. Dan masih banyak daftarnya. Ya.
menurut saudara yang sedang membangun keluarga, ada laki-laki, ada perempuan, ada suami, dan istri, lebih egois mana? Dalam sedang membangun, egois suami atau egois istri? Kecenderungannya. Terus saudara, laki-laki dan perempuan itu kalau saudara bandingkan, egois mana? Siapa yakin laki-laki lebih egois? Ya. Siapa yakin perempuan lebih egois? Iya, tentu jawabnya kalau kita lebih adil memang relatif kan, ya. Itu tergantung orangnya, ya, tergantung orangnya. Tetapi ini ada survei. Ya. Saya percaya juga dunia timur dengan dunia barat kalau di survei juga akan beda, enggak? Ya, siapa yang lebih egois laki atau perempuan gitu. Nah, ini survei barat karena kita tinggal di Amerika, bukan? Ya, ini survei dilakukan di barat. Jadi dalam konteks dunia barat termasuk kita, hasilnya apa? Dalam konteks barat, perempuan atau laki-laki? Laki-laki? Iya. Saya lebih perlu waspada, hati-hati dengan naik orang drive di jalan, perempuan atau laki-laki. Ya, kalau saya main-main itu kira-kira yang lebih galak itu perempuan atau laki-laki di sini. Dan hasilnya saudara menyatakan perempuan lebih egois dari laki-laki. Ini salah satu survei, mungkin yang survei yang lain-lain juga, saudara ya. Dan jangan salah sangka saudara bahwa yang melakukan survei ini kelompok wanita. Ya memang yang survei laki-laki bukan. Ini dipimpin oleh Caroline Rivel dan timnya semua perempuan dalam meneliti. Dan hasilnya memang sebetulnya manusia baik perempuan maupun laki-laki, baik suami maupun istri sama-sama punya egois. Namun riset ini menunjukkan data lebih spesifik yang dihitung dari kehidupan sehari-hari. Ternyata prosentasenya menyatakan perempuan jauh lebih tidak peduli dan tidak empati dengan yang lain. Hanya contoh kesediaan untuk membuka pintu buat orang lain yang membutuhkan. Laki-laki atau perempuan? Dan ternyata lebih banyak laki-laki bersedia untuk membukakan pintu untuk orang yang membutuhkan. Ya, mungkin dalam hati namanya perempuan, orang lain yang harus bukakan saya, gitu ya. Kesediaan untuk menolong perempuan yang paruh baya membawa barang belanjaannya. Laki-laki yang lebih mampu ya. Kalau saudara duduk di bis atau di kereta api lalu ada orang tua, siapa yang lebih berani untuk berdiri dan mempersilahkan? Perempuan. Yang diteliti hanya sesimpel-simpel itu, saudara ya. Juga suami istri kalau menentukan makan apa kita, masa apa kita, siapa yang lebih menentukan? Kita liburan, gitu, ya. Kemana kita pergi? Siapa yang lebih menentukan? Saudara dalam memutuskan apakah saudara memilih sesuatu, saudara mempertimbangkan perasaan pasangan kita. Siapa yang lebih mempertimbangkan perasaan kita? Pasangan kita. Laki-laki. Suami atau istri? Nah, itu survei-survei yang dilakukan oleh perempuan sendiri, saudara ya. Terus saudara juga siapa yang lebih berani membuka dompetnya kalau ada tunawisma ingin minta pertolongan? Perempuan atau laki-laki? Ya? Suami. Siapa yang lebih bersedia untuk menjadi volunteer atau bekerja suka? Ya, tidak tahu. Tapi hasil dari survei yang saya baca itu dari Caroline ini menyatakan bahwa ternyata wanita dalam konteks budaya Barat itu jauh lebih egois. Begitu ya. Artinya saya akan lihat tujuan hidup sejati yang dirancang oleh Allah pada saat Allah mencipta manusia itu bukan terutama untuk dirinya sendiri.
Manusia dicipta untuk kemuliaan Allah dan juga untuk dapat hidup dengan orang lain. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, maka diciptakan penolong. Dan kita dapat lihat bahwa menurut Tuhan Yesus, kita menjalani hidup dengan caranya. Dan kalau kita berjalan di dalam jalan Tuhan, maka kita akan saling mendahulukan dan mengutamakan orang lain. Ya, seperti yang dilakukan oleh tadi kita lihat. Ya. Hanya orang yang sungguh-sungguh mau mendahulukan orang lain, dia bisa dengan tulus memuji orang lain. Dia juga bisa bersuka cita untuk melihat kemenangan orang lain, ikut bersyukur di dalamnya. Dan akan membuat orang juga bersedia untuk terlibat melayani. Dia juga tiba-tiba dalam doa, bukan hanya berdoa, ya Tuhan berkati anakku dan semua kuku dalam kehidupan. Dan saudara berlutut dan ternyata saudara juga berdoa untuk orang lain. Dan masih banyak hal yang lain terjadi, satu perubahan dalam kehidupan kita ini. Maka saya mau ajak kita bersama pulang saudara dan saudara dalam 1 minggu ke depan ini. Coba saudara berani bertekad untuk membuka daftar jurnal pribadi hidup saudara dan buat 5 hal yang spesifik. Tidak usah banyak-banyak saudara. Mulai saja saudara pikirkan 5 hal bagaimana saudara mengutamakan, mendahulukan orang lain. Mulai dari suami saudara atau istri saudara dalam kehidupan ini. Lalu mulai juga dalam persekutuan kita jemaat satu dengan yang lain. Dan saudara akan lihat dalam kehidupan saudara setelah saudara buat jurnal dan saudara berdoa dan saudara katakan ini akan saya lakukan. Tidak usah banyak-banyak saudara. 5 saja buat dalam kehidupan saudara. Untuk saudara mulai nyatakan yaitu saya akan mengutamakan dan mendahulukan mungkin anggota-anggota keluarga kita lebih dahulu. Yang pertama dari dalam dan kemudian di dalam gereja dan seterusnya. Dan saudara akan lihat apa yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Apakah saudara tidak menemukan sukacita? Apakah saudara tidak menemukan arti hidup yang sesungguhnya? Dan saudara tiba-tiba merasakan damai dengan melakukan hal-hal seperti itu. Dan saudara akan menemukan sungguh rahasia yang dikatakan dalam firman Tuhan. More blessed to give than to receive. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Amin.